Dewan Juri, Bapak Ibu guru hebat. Saya Dimpu Lumbanterua dari SMP Negeri 10 Depok, guru penggerak angkatan 6. Izinkan saya memaparkan best practice saya dengan judul Tingkatkan Keterampilan Proses Sains atau KPS siswa dengan strategi O-reaksi. O-reaksi ini akronim dari observasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis, kesimpulan, dan informasikan. Sebelum saya masuk ke judul, di sini izinkan saya mengutip dari Thomas Alva Edison. Aku mencari tahu apa yang dunia butuhkan. Lalu aku melangkah ke depan dan mencoba menciptakannya. Itu kata Thomas Alva Edison yang kita tahu bersama, seorang bocah umur 11 tahun, kelahiran 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat, yang dikeluarkan oleh gurunya karena dia terlalu banyak bertanya. Sehingga gurunya merasa aneh dengan memberi surat pernyataan resmi, anak ini dikembalikan ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya, Ibu Nancy, seorang guru juga. Ibu inilah yang mendidik Thomas Alva Edison tumbuh sesuai karakteristiknya, karakternya, tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Mungkin ini sangat berhubungan dengan kurikulum merdeka yang kita laksanakan sekarang. Jadi ini motivasi bagi saya dan untuk anak-anak ini selalu saya ceritakan agar tumbuh bocah-bocah seperti Thomas Alva Edison yang selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, atau tepatnya kalau di dimensi profil Pancasila, dimensi bernalar kritis. Setiap hari. Kebetulan saya mapelnya IPA, jadi berhubungan sekali dengan alam. Ya. Baik Bapak Ibu, ini latar belakang dari best practice yang saya lakukan ini. Tentu dari judul tadi berarti saya mau menjelaskan bahwa IPA itu dekat dengan objek, dan objek itu harus disentuh, harus dirasa, harus dilihat, tidak hanya dalam bentuk abstrak. Jadi latar belakangnya dari teori oleh Trianto 2014 dalam bukunya Strategi Pembelajaran IPA mengatakan bahwa pada hakikatnya pembelajaran IPA itu harus menekankan pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat menemukan fakta, sekali lagi menemukan fakta, membangun konsep dan teori serta sikap ilmiah siswa itu sendiri, yang akhirnya berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan. Dengan berdasarkan teori ini, idealnya berarti IPA itu siswa harus terlibat langsung, ya. Idealnya harus begitu. Idealnya dalam setiap pembelajaran IPA, ketika kita berbicara fotosintesis, kita harus bawa tumbuhannya. Ketika kita berbicara dengan benda mati, contoh gaya, kita harus ambil pegas, sehingga anak itu berhubungan langsung, terlibat langsung. Ini yang seperti yang tadi, berharap kita seperti ada rasa penasaran yang tinggi seperti Thomas Alva Edison. Jadi idealnya seperti itu, harus ada pengamatan, observasi, harus ada di sana merumuskan masalah. Lalu dia mencoba menebak dengan cara membuat hipotesis. Setelah hipotesisnya selesai, dia uji dengan eksperimen. Data dari hasil eksperimen kemudian dia analisis, dan analisisnya diambil kesimpulan, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ini yang saya lakukan, sehingga dengan seperti ini timbul kritisnya siswa, kreatifnya juga, dan kolaborasinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 3 dimensi yang tadi. Fakta di lapangan ini masih di sekolah saya Bapak Ibu, banyak pembelajaran teman-teman sejawat melakukan pembelajaran IPA itu hanya dalam bentuk pemahaman konsep, dan ini memang sangat mudah dilakukan, tidak perlu memakan waktu yang banyak, tidak perlu membawa anak ke laboratorium atau ke sekitar sekolah.
karena gampang dilakukan sehingga tergoda melakukan ini. Kembali kepada yang tadi, pada hakikatnya siswa harus terlibat langsung. Efek dari sini, dari pemahaman konsep yang hanya pemahaman konsep, hasil belajarnya, ini data hasil belajarnya Bapak Ibu. Unsur kompetensi keterampilan prosesnya menginformasikan dari rata-rata kelas hanya 30, menyimpulkan hanya 20, menganalisis hanya 10, merancang eksperimen 40, observasi sampai membuat hipotesis dia hanya 25. Dan tentu ini sangat, kalau dibiarkan sangat berbahaya. Dan ini menjadi penting. Pertanyaan bagi saya waktu saya di sekolah, apakah saya sudah melakukan pembelajaran IPA sesuai dengan pendekatan keterampilan proses? Ini pertanyaan buat saya waktu itu. Dan ini menjadi tantangan. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan proses sains siswa? Untuk itulah saya mencoba membuat strategi dengan cara membuat satu akronim yang gampang diingat. Karena 7 langkah prosedur ilmiah yang tadi harus dilakukan secara sistematis, terurut. Kalau tidak demikian berarti tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang disebut tadi, saya sebut tadi akronim O-reaksi, ya, O-reaksi. Baik Bapak Ibu, jadi tujuannya jelas ya, untuk meningkatkan keterampilan proses sains sehingga dalam diri peserta didik terbentuk profil Pancasila dengan karakter kreatif, bernalar kritis, dan kolaborasi. Langkah-langkahnya yang pertama saya lakukan untuk anak-anak, pertama saya sosialisasi dulu. Saya tanamkan dulu pemahaman observasi itu apa sih? Apa yang dilakukan di sana? Lalu setelah observasi, lalu merumuskan masalah. Bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dilakukan. Ini alurnya Bapak Ibu. Observasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, sampai nanti informasikan yang terakhir presentasi. Disingkat dengan O-reaksi. Mari kita lihat Bapak Ibu alurnya. Ini alurnya. Alur yang pertama observasi. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi anak melakukan observasi bisa melihat langsung objeknya atau melihat YouTube atau googling, terserah anak-anak. Jadi kalau dia mau suka digital, dia bisa googling, atau kalau dia mau lihat langsung, bisa langsung lihat bendanya. Di sini dia melakukan observasi untuk mengidentifikasi masalah. Di sini hasilnya harus ada identifikasi masalah, harus jelas. Lalu setelah identifikasi masalah, dia bisa menentukan variabel-variabelnya. Contoh, kalau cerita fotosintesis, bahwa di dalam proses fotosintesis itu ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya, ada kontrolnya. Kalau di magnet, elektromagnet, kalau di percobaan ini kami membuat elektromagnet. Variabel bebasnya itu gulungan kumparannya. Lalu terikatnya nanti hasil kekuatannya. Kontrolnya arusnya dijaga ketat. Jadi pemahaman yang tiga ini harus kita bantu. Makanya di situ peran guru harus jelas menjadi fasilitator. Setelah di sini selesai, kita membuat rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan yang membuat rasa penasaran siswa, dan itu sudah mereka sudah paham konsep teorinya di observasi yang tadi. Lalu membuat jawaban sementara hipotesis, lalu jawaban sementara itu diuji dengan merancang sebuah eksperimen. Di sini kita berperan juga untuk membantu merancang eksperimen di laboratorium, membuat alat-alatnya. Kalau mereka kita buat sendiri agak rancu. Jadi kita bantu, kita siapkan untuk kalau 5 kelompok kita buat 5 kelompok. Lalu datanya nanti dianalisis, kemudian disimpulkan dan diinformasikan. Ini bisa diukur, bisa Bapak Ibu. Kita tinggal bikin rubriknya. Contoh, untuk membuat rumusan masalah, apakah rumusan masalah yang dia bikin itu sudah sesuai dengan topik? Kalau sesuai, bisa kita buat 2. Kalau setengah sesuai, kita kasih 1. Atau kalau sama sekali tidak sesuai, 0. Begitu juga hipotesis. Begitu juga sampai kesimpulan. Diinformasikan mereka melakukan presentasi di depan kelas Bapak Ibu. Baik, ini hasil setelah kegiatan ini.
Dari 3 pertemuan, untuk salah satu topik yang kami ambil itu elektromagnetik. Ini hasil pertemuan pertama rata-rata kompetensinya 25, di pertemuan kedua 62, di pertemuan ketiga 88. Ini di best practice-nya dilampirkan hasilnya. Dan dengan melihat hasil ini, ada peningkatan yang sangat besar ya. Sangat besar. Saya berasumsi atau berpendapat bahwa strategi reaksi ini bisa meningkatkan keterampilan kompetensi siswa, karena dengan melakukan secara langsung siswa ini memperoleh pengalaman yang objektif ya, yang realistis. Dia lihat, dia raba, kalau dia ada rasa, dia rasa ya. Dan dengan sendirinya saya di ulangan harian untuk pengetahuan kognitif, ini kognitifnya dengan membuat 20 soal pilihan ganda, hasilnya juga meningkat. Yang pertama ini kognitifnya, pertemuan pertama hanya 56,8, di pertemuan kedua 70,9, 80,2 di terakhir. Ini rata-rata kelas. Jadi dengan melakukan eksperimen, peserta didik itu secara mandiri mengkonstruksi ya pengalamannya selama melakukan aktivitas pembelajaran. Ini menjadi pengalaman yang nyata di dalam menemukan fakta-fakta, membangun konsep dan teori. Dengan sendirinya juga timbul sikap ilmiah di dalam diri peserta didik. Jadi kalau kita lakukan ini secara terus-menerus, reaksi, setiap pembelajaran reaksi, dengan sendirinya dia sudah terhafal ada 7 langkah. Sampai informasikan dengan satu kata reaksi. Kata-kata ini juga mudah dipahami. Observasi berarti pengamatan. Merumuskan masalah berarti dia membuat pertanyaan, kalimat pertanyaan. Hipotesis berarti dia membuat jawaban sementara. Dengan keadaan-keadaan seperti ini, saya berpikir begini Bapak Ibu. Di dalam ilmu pengetahuan kita banyak penemuan-penemuan yang berguna pada kehidupan kita, hanya karena dalam penemuan itu ada penemuan baru yang tidak disengaja. Sinar rongsek itu ternyata itu tidak disengaja ditemukan. Penisilin juga, antibiotik itu juga sengaja tidak ditemukan, tapi pada saat melakukan praktikum itu ditemukan dengan sendirinya. Jadi saya berpikir siapa tahu ke depan anak-anak ini dengan melakukan eksperimen ada penemuan baru yang selama ini belum pernah ditemukan. Siapa tahu, itu harapan kita, sehingga pembelajaran IPA itu sesuai dengan hakikatnya. Kesimpulannya bahwa strategi reaksi ini membantu siswa memahami yang tadi ya, itu langkah kaidah ilmiah, dan juga dapat meningkatkan pengetahuan kompetensi dalam ranah pengetahuan atau kognitif. Ini saran mungkin ya, bisa dilakukan atau tidak. Tapi bagi yang saya alami, kayaknya layak juga untuk dicoba di tempat kita masing-masing bagi mapel IPA. Untuk dicoba sehingga anak ini gampang mengingat 7 prosedur itu. Karena prosedur ini kan harus ilmiah, sistematis, harus terurut. Begitu Bapak Ibu. Ini dokumentasi yang bisa saya ambil saat mereka melakukan observasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, lalu menguji hipotesisnya dengan eksperimen, lalu dari hasil eksperimen ada data itu dianalisis, lalu kita lihat kesimpulan yang mereka buat, apakah sesuai dengan teori yang ada ya, atau menyimpang. Dan kemudian untuk melatih mentalnya, kita suruh mereka mempresentasikan di depan kelas. Untuk waktu, bisa nggak dilakukan ini? Kalau menurut saya bisa. Kenapa bisa? Karena kurikulum Merdeka memberi ruang dan waktu buat kita melakukan pendalaman materi. Tidak seperti dulu kita mengajar UN. Kalau UN kita selalu berfokus untuk meningkatkan nilai ujian nasional. Tapi kalau sekarang kita memiliki waktu yang banyak dan kesempatan yang banyak, karena tidak ada lagi tidak ada lagi beban bagi kita. Yang diperlukan memang agak repot, karena kita melakukan eksperimen di laboratorium. Kalau laboratoriumnya tidak memadai, kita bisa lakukan di luar kelas.
Bisakah ini dilakukan di mapel yang lain? Bisa, kalau menurut saya Bapak Ibu. Contoh kalau sejarah. Oh ya, terima kasih. Udah selesai ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dim Pulumban Torijan. Panggilannya apa nih Pak? Pak Dim. Panggilannya Pak Dim aja Bu. Pak Dim. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu sudah berikan tepuk tangan. Sekali lagi Pak. Yang ketiga berikutnya silakan. Waktu 15 menit ya. Setelah ini mungkin nanti selesai istirahat dulu sholat ATP.